Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Yaya Nurhayati. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi yang akan disampaikan adalah alat gerak manusia. Alat gerak manusia salah satunya adalah rangka. Teman-teman tahu apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk tubuh. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala, yaitu tengkorak. Yang kedua adalah rangka anggota gerak. Yang ketiga adalah rangka badan. Rangka kepala terdiri dari tulang-tulang penyusunnya. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Di dalam mulut kita ada tulang lidah, kemudian ada tulang pipi, kemudian tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang ubun-ubun, dan yang terakhir adalah tulang tengkorak. Kemudian yang kedua adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Rangka anggota gerak bagian atas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang jari-jari. Kemudian di bagian anggota gerak bagian bawah ada beberapa jenis tulang. Yang pertama adalah tulang paha, yang kedua adalah tulang tempurung lutut, yang ketiga adalah tulang betis, yang keempat tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki, dan yang terakhir adalah tulang jari-jari kaki. Kemudian yang ketiga adalah rangka badan. Rangka badan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tulang belakang. Ini adalah tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga ada tulang gelang bahu. Ya, ini adalah tulang gelang bahu. Kemudian ada tulang gelang panggul sebelah sini. Kemudian di bagian tulang belakang bagian sini ada 7 ruas tulang leher, kemudian ada 12 tulang ruas punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Kemudian di bagian tulang rusuk dan tulang dada sebelah sini, ya, teman-teman bisa lihat screen. Di situ ada beberapa bagian tulang. Ada tulang rusuk pertama, kemudian ada tulang dada hulu, kemudian ada tulang dada badan, tulang dada taju pedang, kemudian ada 2 ruas tulang rusuk melayang di sebelah sini. Kemudian ada 7 ruas rusuk sejati. Kemudian ada 3 ruas tulang rusuk palsu. Ya. Kemudian di tulang gelang bahu, sebelah sini adalah tulang gelang bahu. Ya. Ada yang namanya tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat. Kemudian ada tulang lengan. Di bagian tulang gelang panggul, ya, kalau teman-teman bisa lihat di screen, itu ada tulang usus, kemudian tulang duduk, dan yang terakhir adalah tulang kemaluan. Oke. Fungsi dari rangka.
Teman-teman tahu fungsi dari rangka? Rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat digerakkan oleh otot dan persendian. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Oke, kita akan bahas di sini tentang fungsi rangka manusia. Tadi teman-teman sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Apa itu atau beberapa fungsi dari rangka manusia? Yang pertama, ada fungsi membentuk dan menegakkan tulang. Fungsi yang kedua adalah di tulang belakang itu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga yaitu untuk melekatkan otot. Yang keempat adalah untuk melindungi organ-organ penting kita. Teman-teman tahu organ penting itu apa? Ini adalah beberapa bagian organ penting yang dilindungi oleh rangka. Contohnya, ada bagian rangka kepala atau tengkorak, bagian kepala sini. Nah, ini rangka kepala ini fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ penting di dalamnya, yaitu ada indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, dan ada otak di dalam rangka kepala. Kemudian ada yang namanya yang kedua, yaitu tulang leher. Tulang leher di sini ini fungsinya adalah untuk melindungi tenggorokan dan kerongkongan kita. Yang ketiga adalah tulang dada. Ya, tulang dada dan tulang rusuk yaitu untuk melindungi paru-paru kita dan jantung kita. Kemudian yang keempat adalah tulang belakang. Kalau teman-teman bisa dipegang tulang belakangnya, nah itu adalah di mana melindungi syaraf dan sumsum tulang kita. Sekarang teman-teman sudah paham kan apa fungsinya? Maka dari itu teman-teman harus selalu melindungi tubuh teman-teman untuk supaya tidak cedera. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tulang panggul. Tulang panggul ini adalah untuk melindungi alat pencernaan kita dan alat reproduksi kita. Kemudian, misalkan menjelaskan tentang bentuk dan jenis tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya, ada 4 macam bentuk, ya, bentuk tulang. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk seperti silinder, ya, seperti pipa. Kemudian contohnya adalah dari tulang paha. Itu adalah contoh dari tulang pipa. Kemudian satu lagi contohnya adalah tulang kering dan tulang betis. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, itu ada tulang pipih. Dari kata-katanya saja sudah pipih, berarti tulang yang berbentuk pipih. Contohnya, teman-teman tahu contoh tulang yang berbentuk pipih, kira-kira apa ya? Ya betul, ini adalah tulang belikat. Tulang belikat ini bentuk tulangnya pipih. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek ini merupakan tulang yang berbentuk pendek. Kira-kira contohnya apa ya tulang yang pendek? Nah, di sini contohnya adalah ruas pergelangan kaki. Itu adalah contoh dari tulang pendek. Kemudian, selanjutnya adalah yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ya, contohnya apa? Nih, kita lihat di muka kita. Ya, ada yang namanya tulang rahang.
Nah, bentuk tulang ini tidak beraturan. Oke, kemudian kita masuk pada jenis tulang pada manusia. Ada 2 jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya. Ada 2 jenis tulang manusia. Yang pertama adalah tulang keras. Apa itu ya tulang keras? Ya, betul. Merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur. Contohnya adalah tulang alat gerak. Kemudian tulang belakang, itu adalah tulang keras. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan. Tulang rawan ini bersifat lentur teman-teman karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya apa? Nih, lihat. Ini adalah cuping hidung dan daun telinga merupakan tulang rawan karena dia bentuknya lentur, ya. Oke. Sekarang teman-teman sudah paham kan dari jenisnya, kemudian bentuk tulang, kemudian bagian-bagiannya. Nah, sekarang Miss mau teman-teman berdiri, kemudian teman-teman pegang kepalanya. Kita akan menunjukkan di mana letak-letak tulang pada bagian tengkorak. Silahkan teman-teman coba tangannya. Tangannya mana? Oke, sekarang kita menunjuk ya salah satu persatu ya. Oke, kita mulai dari tulang dahi. Teman-teman tunjuk dahi, tulang dahi. Oke, kemudian tulang hidung. Teman-teman tunjuk tulang hidung. Kemudian tulang rahang, teman-teman boleh ya menunjuk ke tulang rahang. Kemudian tulang rahang bagian atas yang ini ya teman-teman. Kemudian kalau yang ini adalah tulang rahang bagian bawah. Di dalamnya, di dalam mulut kita itu ada yang namanya tulang lidah. Di dalam tulang lidah. Kemudian ini tulang pipi. Teman-teman pegang tulang pipi ya. Kemudian di sebelahnya itu ada yang disebut dengan tulang baji. Ini adalah tulang baji. Kemudian di sini ada tulang pelipis. Tulang pelipis. Di atas sebelah sini ada yang disebut tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun. Kemudian yang di belakang ini disebut dengan tulang tengkorak. Nah, itu adalah 11 bagian di dalam rangka kepala. Nah, untuk itu teman-teman nanti di rumah teman-teman silahkan dipraktekkan bagian-bagian dari rangka kepala. Kemudian teman-teman nanti bisa menggambar di buku tulis. Kemudian gambar kepala. Teman-teman gambar kepalanya ya. Kemudian tulis bagian-bagian dari rangka kepala. Ada 11 tulang di bagian rangka kepala. Oke, paham teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang alat gerak manusia. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan. Untuk itu di rumah teman-teman tidak lupa untuk belajar lagi. Kemudian nanti bisa diulang-ulang lagi videonya, dilihat lagi, kemudian dipraktekkan. Teman-teman nanti tolong dikumpulkan gambar rangka kepala atau tengkorak dan bagian-bagiannya ya. Nanti di pertemuan berikutnya teman-teman mengumpulkan gambarnya. Udah ya, Kak? Udah. Penutupnya belum? Belum. Oke. Hari ini cukup sekian pelajaran dari Miss tentang alat gerak manusia. Teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur karena Allah telah memberikan kita
rangka tubuh yang lengkap dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.